Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai teori dan proses sidang mediasi penyelesaian sengketa melalui BPSK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumer di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Saya di sini akan menitik tekankan mengenai proses penyelesaian sengketa melalui cara mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Hasil mediasi dibuat dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan oleh majelis yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua BPSK dan dibantu oleh panitera. Majelis dalam sengketa konsumen melalui BPSK, jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 orang yang mewakili, terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha yang salah satunya anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum. Adapun posisi ketua majelis ditetapkan dari unsur pemerintah. Lalu, tugas majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi. Yang pertama, memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Kedua, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan. Yang ketiga, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Yang keempat, secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Kelima, secara aktif memberikan saran atau anjuran kepada penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan konsumen. Selanjutnya, pembuktian dan alat bukti penyelesaian konsumen melalui BPSK diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen berupa: pertama, barang dan atau jasa. Kedua, keterangan para pihak yang bersengketa. Ketiga, keterangan saksi dan atau ahli saksi. Keempat, surat dan atau dokumen. Kelima, bukti-bukti lain yang mendukung. Tahap penyelesaian sengketa oleh BPSK diatur oleh Keputusan Menperindak nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yaitu konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Kedua, terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Ketiga,
penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Di sini ada tabel proses pengaduan sengketa BPSK. Yang pertama, pengajuan pengaduan, lalu diajukan ke pengaduan konsumen BPSK. Di situ nanti ada 3 metode yang dipilih, apa konsiliasi, mediasi, atau arbitrasi. Nah, apabila sudah sepakat, lalu BPSK memberikan keputusan menurut Undang-Undang UU-PK pasal 54 ayat 3 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 54 ayat 3. Lalu ada putusan BPSK, lalu para pihak wajib melaksanakan putusan dan pelaksanaan putusan. Pengaduan selesai dan ditandatangani. Adapun tidak dilaksanakan, BPSK meminta bantuan penyidik kriminal Undang-Undang Penyelidikan Konsumen pasal 56 ayat 4. Itu putusan ini tersebut lalu dibawa ke putusan pengadilan negeri. Putusan arbitrase majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak dan atau gugatan dikabulkan serta dapat memuat sanksi administrasi. Jika para pihak menolak putusan BPSK, langkah apa yang dapat dilakukan? Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Apabila para pihak menolak putusan BPSK, maka para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Kedua, pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan paling lama 21 hari sejak diterimanya keberatan. Terakhir, pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. MA atau Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusannya paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi atas keberatan tersebut. Lalu, apa konsekuensi para pihak yang tidak melaksanakan putusan? Pertama, pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari, maka dianggap menerima putusan BPSK dan wajib melaksanakannya paling lambat 5 hari kerja setelah melampaui batas waktu pengajuan keberatan. Yang kedua, jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut, maka BPSK dapat melimpahkan putusan tersebut kepada penyidik atau melakukan penyidikan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Output dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini yaitu penyediaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, sehingga dapat menciptakan keputusan yang mengakomodir kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen atau win-win solution.